marah iya seorang umur hidup, jangankan mobil, ban motor jangan bisa. Laki pulang mamainya. Laki ini serta takdirnya sudah inya sugih bapak pangkada maksudku tuh kau tuh mencari paknya mensugih. Nah, mau mamai ya kak, kada guring sama laman ya 3 hari kada guring ya stroke tuh. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa itu baca Nabi lamma khalaqallahu an-nar, mana kalau Allah menjadikan neraka itu ya, waktu Tuhan maulah neraka, qalat berkata neraka itu, jar bahasa kitanya ya Rob lima khalaqtani, bahasa kitanya ya Allah jar neraka untuk apa garang pian maulah ulun nih gesen siapa, ujar Allah Ta'ala likulli bakhil, untuk yang pemalar, wa mutakabbirin dan yang sombong. Pertama yang disambat Allah Ta'ala untuk neraka itu yang orang pemalar. Dengar kedalar. Dasar kerja orang ketujuh orang pemalar jangan Tuhan hantu bayi nyuling nggak mau bakalan. Iyalah. Ada orang sugih misalnya pemalar, diundang kita misalnya selamatan 3 jam bacaan, keluar misalnya bubur kacang, itu kita sekali aja nolaki. Maunya mengundang pulang bisa berpikir 10 kali ya kak, ini pemalar. Tapi amun pamurah ketujuh berataan orang pamurah. Makanya manakala menjadikan surga berkata jua surga ya Rab 5 kolak tadi pakai apa ulun jar surga likul lisak, bagi orang yang pemurah, bagi orang yang pemurah. Jadi orang pemurah itu paling diketuji Tuhan, paling diketuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan malam hari ini jadi saksi di hadapan Nabi Muhammad. Lalu kenapa terjadi Isra dan Mi'raj? Malam ini kita kisahkan dari awal sampai habis Biro Rabbaniyah. Pokoknya insya Allah jam 2 nyatalah. Nak bulik hasana. Aku masih ada yang penduduk berpanggil aja aku terus. Karena esok siang sampai pagi itu kan di acara juga marah. Malam ini jam 2 nyampean. Ada 2 alasan kenapa Isra dan Mi'raj terjadi. Niat hari belajar kitab dari Dirwan Guru. Pertama jo guru kok ada perkelahian, kadangnya perkelahian, saling peragahan. Tahu peragahan? Tahu gak peragahan? Nih kita tahu ini peragahan. Apa bahasa Banjar peragahan? Baharatan. Ujar langit, oh bumi, kenapa aja bumi? Lihat aku aja langit, ada bintang. Jar bumi, aku ada laut. Jar langit, aku ada bulan, aku ada bintang, aku ada matahari. Aku ada laut, aku ada pantai, aku ada gunung. Oh hujung-hujungnya, jar bumi, langit, kau tidak ada mempunyai sesuatu orang yang istimewa. Siapa itu jar langit? Aku di bumi ada orang yang mulia, namanya selalu bergandeng dengan nama Allah, yaitu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekalahan langit ngadu dengan Tuhan, ya Allah, dengan keadilanmu ulun hendak diilangi orang yang paling kau cintai di muka bumi, kada lain dan bukan ialah kekasihmu Muhammad. Tolong undang aku hendak diilangi juga. Itu salah satu alasan yang pertama. Setelah ulun berceramah nangka ini ada kai-kai membahas habis ceramah. Aku nak petakut guru ya. Nah assalamualaikum nih. Napa aja kok? Pian tadi mengisahkan langit dan bumi berkelahi. Bagiku ya kai kada masuk akal. Nah hatiku. Kada mungkin ya langit bisa berpandir. Nah hatiku nih ya deh. Kada mungkin bumi bisa berpandir. Mana muntuknya? Mana telinganya? Joko membahas orang bungol kayak ini kada tahu apa pakai hadis, kada tahu apa pakai dalil nih. Harus pakai akal juga. Sini kayak itu. Bujur langit kada memuntung. Bujur bumi kada bertelinga. Tapi ulun mencontohkan dengan pian masuk akal kada ulun. Yang dalam selawar kita nih kayak kada bertelinga, kada memuntung. Tapi mun subuh berjunjung tapi pian takune hendak ka bini pulang berunggut. Nah, mana telinganya aja kok?
Iya, nah ini masuk akal aja. Nah, jadi kalau babahasan dan orang bungol, jangan coba-coba pakai dalil. Karena paham jualnya, harus pandai-pandai juga nangka itu. Nah, sebelum orang ada yang membahas malam ini lebih baik ku sampaikan, nah kayak itu. Ya, ada percaya takun ya subuhnya, asal ibu junjung tapi itu gatuk sikit tang. Oi, hendak begini kan? Nyot ya. Ini kan bunggut, berarti hendak. Mana telinganya? Yang kedua kada bermata, tapi tahu jangan cari lubang. Harap benar cari lubang, kadang padahal kamar dapatnya jangan cari mana matanya. Nah, pikirkan seorang nyaman gila pikirkan. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua alasannya, Nabi kita Muhammad pada tahun disebut dengan Amil Huzun, tahun duka cita, tahun sedih. Wajar Nabi sedih. Kenapa? Ditinggal oleh dua orang yang paling cintai Nabi, yang disayangi oleh Nabi Muhammad. Siapa? Adalah istri pertama beliau wafat, yang bernama Sayyidah Khadijah, yang luar biasa buai perjuangannya, yang luar biasa cintanya, yang luar biasa berkorban untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau bini baik, wajar kalau bini bagus, kalau nya mati, laki sedih, wajar. Kita gen Pak Imun mati bini kita tuh, inya baik, sedih kita. Walaupun pada akhirnya kita kawin pulang, tapi kan sedih. Ya betul lah. Coba kan namun bini kayak malampir, siapa pun hendak sedih, biar menangis, pura-pura narai. Ada juga yang memandahkan merdeka. Kenapa guru merdeka? Kenapa aja guru merdeka? Malampir mati guru aja. Aku palak mati sudah di mamanya. Alhamdulillah doaku diijabah guru aja. Inya dulu mati aja. Nah itu buai ngarannya bini kada baik. Jadi mau gawa buai jadi bini itu baik-baik. Akhir zaman ini banyak bini harat dan laki. Nah, dengar kada telinga. Sabungul-bungul laki tetap pemimpin rumah tangga. Pian mun belum kawin, surga di bawah telapak kaki mama pian, tapi tatkala ijab kabul, surga kunci surga di tangan laki-laki pian. Amunnya kadang julung kunci bebe pian masuk. Maka dari itu baik-baik buat laki umpati Sayyidah Khadijah. Lihat Sayyidah Khadijah, baca manakibnya. Tatkala Nabi dikucilkan, tatkala Nabi tidak dihiraukan, Khadijah yang membela, Khadijah yang memuji. Tatkala dihina, Khadijah yang memuji. Hendak disakiti, Khadijah pasang badan membela dengan laki. Kita Pak ada lebih nih kayak itu. Mana ada awak dihina orang 42 bini menghina. Oh mamu aku jadi padakan orang hirang di kasongan, dasar hirang tuh aja. Itu bini apa? Orang amun laki dipadakan orang hirang, kada apa-apa biniku hirang, hirang lakiku, hirang kereta api. Walaupun hirang banyak yang menanti. Nah, tuh bini bagus. Laki itu boy yang merancak di mamai kegilaan. Biar tuan guru, aku dan bini ko joko jang ko mamanya ko lah coba punya ceramah aja kok. Kenapa aja mau kau mamai aja ko aku kayak orang gila ceramah. Karena berkelahi dan bini ini lebih baik berkelahi dengan hantu banyu. Tersanggup melawan. Sekali ampun kita 1000 ampunnya. Mengkawa buai baik-baik, cukuplah pian tuh beramal soleh untuk maharat bulaki, bah cukup pian menuju jalan ke surga pian. Maulahkan banyu 1 gelas bisa memadamkan api neraka dengan hati yang ridho. Segelas saja, apalagi sedrum. Ulahkan esok sedrum. Jelakin apa banyaknya, nyaman aja api neraka jangan. Cuma jangan memamai. Amun memamai bukan memadamkan, menyalakan api neraka. Nah, dipasang telinga tuh. Pahala mau urus laki itu pahala. Lihat. Ini laki ya Allah, hai dimamai behmat, laki begawi dimamai, laki kada begawi mamai juga, hari-hari makan mamai aja laki. Laki itu mun begawi, mun dimamai kada boleh kada. Kenapa? Sampai ke begawian kada begawi, mau ngurut aja gawinya. Ya Allah ya Tuhanku, apa nasibku besi malampir di rumah. Apabila pian anak mengambil silahkan ulun siap kapan saja. Nah, mendoakan mati laki boy. Tapi kalau pian sayang dengan laki hendak bagawi yang makan dulu, hendak kopi kayang, hendak bermingka kayang. Pian aman bagawi yang penting selamat, duit nomor terakhir. Nah, dapat bini nang kayak ini nyamannya. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Pahala hukumnya. Aku nyuruh cium laki yang berdosa itu cium laki tetangga.
Pabula cium, nya ada je orang bapandir. Tuh sudah guru aja beri supan baca ciuman. Astagfirullahaladzim. Orang makin tuha makin rancaki berciuman. Jangan kain ini tuh bau liing sama seorang yang juga bau liing. Ada apa-apa? Ya lah. Sampai jangan tuha tuh makin bakal lain bersupan wan cucu. Ini dan kai bakal lagi aja gawian yang dirabutkan remote. Alah beri supan. Coba lihat kaiwan ini kisah guru betul tak bujur kadang-kadang tahu juga. Bahari jasidin ada kaiwan ini di kampung tuh setia benar wahai guru. Saking setianya tuh biar kemana-mana selalu berdua. Nah ini yang seharusnya yang diumpati kai. Kai itu kemana selalu berdua. Ke Banyu berdua, ke Jamban berdua, ke Wisi berdua, Guring sudahnya berdua toh. Sampai orang kampung tuh geleng kepala, cuma syuting aja nya kehendak berdua. Apabila undangan atau makanan, kada mau berdua. Nah ini jadi pertanyaan orang kampung. Di orang kampung pian ni kai di kemana-mana selalu berdua. Kenapa mun makan begiliran? Uja kai hendak kayak kami berdua. Gigi palsu ni seset, jadi begiliran kami. Gitu. Sedih Nabi kita Muhammad ditinggal seorang istri yang memang cinta kepadanya. Yang kedua siapa? Paman beliau yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini diceritakan paling sayang dengan Nabi melebihi daripada anaknya. Jadi ikatan batin antara Nabi dengan Abu Thalib ini luar biasa. Sayang luar biasa. Nabi sayang, Abu Thalib sayang. Jadi dikalahkan anak demi kemanakan gitu. Wajar wafat, sedih, orang baik, perjuangan, pengorbanan luar biasa. Lalu terjadilah di situ ujar Allah Ta'ala, ay Jibril turun, aku hendak menghibur kekasihku. Lalu diceritakan dalam kitab Dardir itu ya kalau bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijri 'inda al-baiti muttaji'an baina rajulaini. Manakala Nabi kita Muhammad berada di Hijr Ismail antara dua orang laki-laki. Id ataqul Jibril wa Mikail, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan malaikat Mikail wa ma'huma malakun akhar, beserta keduanya banyak malaikat yang lain, cuma yang memimpin malaikat Jibril. Dibawa Nabi kita Muhammad di samping sumur Zam-Zam. Di situ yang dikisahkan terjadinya pembedahan yang Allah min sugratil mahri ila asfari batni, dari tenggorokan sampai pusat dibedah oleh Sayyidina Jibril. Fastakhraja qalbuhu, dikeluarkan hati Nabi Muhammad, dicuci dengan air Zam-Zam dengan 3 kali cucian. Lalu belajar dari Barija guru, jangan dipahami bahwa hati Nabi Muhammad turigat, jangan. Hati Nabi Muhammad bersih di atas bersih. Allah menginginkan suci di atas suci, bersih di atas bersih. Jangan dipadahkan Nabi kita Muhammad bersih gara-gara dibasuh air Zam-Zam. Sebaliknya Zam-Zam mulia karena pernah membasuh hati Nabi Muhammad SAW. Padahal itu ibrah pelajaran bagi kita ya. Kita nih sebelum menghadap kepada Allah, hati kita bersihkan dulu. Ingat bahari belajar kitab Tazkiyatun Nufus dan guru, menjaga hati ini jasidin payah. Kita jasidin kalau cuma bermakam alim, penyakit hati itu ada. Kita jasidin kalau bermakam alim aja, semua orang ada penyakit hati. Makanya guru menasihati kami, kalau ada penyakit hati muncul jasidin, makanya diumpamakan beliau seperti walut yang ada di dalam ember. Walut di dalam gayung, bawaannya hendak keluar aja. Jadi jasidin walut semuanya hendak keluar, pupuh kepalanya. Bermasuknya hati kita jasidin tatkala ada penyakit yang kada bagus, tatkala hendak muncul, pupuh kepalanya dengan ilmu ini bermasuk. Karena kita makam alim, lain makam aribillah. Orang yang sudah kenal dengan Allah Ta'ala, kan ada lagi penyakit hati. Karena salah satu syarat orang yang terbuka hijab, hatinya bersih. Mungkaya kita nih, kita buka hijab, penyakit hati hibak dewa. Dan kidenya, sombong denya, sumah denya. Bah, kayak apa hendak hijab? Pandir maka ma'rifat apa? Pandir wara. Padahal hati nariga. Lalu diceritakan apa, dikisahkan apa dalam kitab Tazkiyatun Nufus, hati terbagi 3, qalbun sahih, qalbun marid, qalbun mayit. Hati itu jasidin ada yang hati yang bersih, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Tinggal kita aja lagi memilih. Alangkah beruntungnya hati ini bersih. Lah sekurang-kurangnya tatkala ada sesuatu yang kada baik di hati, lah kasih kembalikan kepada Allah.
Penceramah misalnya kadang muncul di hati, oh aku nih pang paharatnya penceramah, oh aku nih pang pamayu-mayunya ceramah, lah kasih pupuh kepala gitu. Dengan apa? Dengan ilmu. Woi, jar ilmu. Baharat ikam. Ikam kapaharatnya penceramah, ikam kaharatnya berilmu. Jar ilmu. Satu aja kuncinya, ikam masih diundang orang karena Allah masih menutup aib. Siapa yang kada bisi aib di dunia? Orang alim mana yang kada bisi aib? Kenapa patantang petenteng kita masih diundang orang, dimuliakan orang? Allah nutupi aib. Siapa yang tahu kita kada sembahyang subuh? Siapa yang kada tahu kita maksiat? Hanya Allah. Tapi Allah kasih sayang masih nutupi aib kita. Jangan sombong ya Tuhan. Kupila plak, kubuka ranai, kada ada orang undang lagi. Bapak sombong. Nah itu pentingnya ilmu, ya kak? Itu pentingnya ilmu. Penceramah sombong, gujaran tungkal, guru tungkal juga. Napa ada hebatnya penceramah? Penceramah tuh hebat karena ada yang hendak mendengar. Coba bulik pian berada. Ulun ceramah serungan. Itu lain penceramah. Orang kebungulan dan orang kegilaan dari. Jujur kada? Merasa hebat. Merasa hebat tuh kan tidak orang yang hebat. Kita nih bisa hebat karena ada kerja sama orang lain. Ini mengadakan acara nangga ini nah. Kenapa bisa terlaksana? Karena ada kerja sama dengan masyarakat di sini. Jangan bepada mengkada aku. Mun harap ulah acara sorang. Ceramah sorang, ngaji sorang. Mendengarkan sorang. Kan ide yang harapnya, ujarlah. Aku berjasa. Yang berjasa, kada semua yang berjasa harus dipertontonkan. Tidak semua yang berjasa harus dilihat dan dipuji. Bangunan masjid yang kokoh, dilihat kaligrafi, cat yang begitu bagus. Tapi yang berjasa di masjid itu adalah besi bangunan di dalam sana. Soal pian mendengar. Ujar besi karena aku yang berjasa. Tolong wahai penitia, keluarkan aku supaya dilihat orang. Mana ada bagusnya masjid, tak keluar masih ada masjid belum talah nerai. Tapi besi kada protes, kada apa-apa, aku kada dilihat orang. Tapi orang semua tahu bahwa besilah yang menopang seluruh bangunan ini. Iya kan? Makanya kita Pak belajar dari Hayam. Tahu kah Hayam? Hayam tuh bahan talu sampai padat sekali mot. Tapi kesian nasib Mahayam tuh. Tak kalah hantalunya disanga orang. Orang kada lagi menyambat hantalu Hayam, yang disambat mata sapi. Apabila sapi bahantalu. Tapi Hayam kada pernah protes. Coba seandainya kalau Hayam itu protes. Kami persatuan ayam se-Indonesia. Karena kami sakit kalimut bahantalu. Tapi pas masak dipadahkan mata sapi, maka dari detik ini kami ampih bahantalu. Apa kabar pembingkaan penjual wadai? Mana nyaman lagi wadai kada bahantalu. Tapi Hayam hati bersih. Kada apa-apa sapi disambat. Kami tetap aja bahantalu setiap hari. Bagus Hayam. Ini kada. Sudah kada dipuji orang di masjid, ampih ke masjid. Itu bunga dari Hayam mereka. Ya kan? Bersih hati. Karena kalau hati bersih itu nyaman. Hati ini apa? Hati ini laksana raja. Ya kan? Anggota tubuh laksana prajurit. Anggota tubuh apa jaraja? Jaraja gawi, jaraja ke kanan, jaraja ke kiri. Kalau rajanya memerintahkan baik. Kalau jahat. Makanya hati itulah letak kebahagiaan. Ya kan? Maka benahi hati. Dan membenahi hati ini karena mudah-mudah biar ikhlas misalnya, nyambet nerai, nyaman. Ikhlas pang ya. Seorang ada ikhlas kada. Ya kalau nih penceramah nih nyaman nyambet ikhlas ya. Coba seorang kada disangui. Nih, apa kabar? Mahampas ke bulang. Ya kan? Kada mudah-mudah. Ikhlas tuh nyaman nyambet. Uyuh mamalakan nyuruh orang ikhlas nyaman naik. Sudah giliran surang apa kabar? Rakai hati nengkai kurkut bedawang. Makanya aku ceramah mun ada musola atau masjid namanya Al Ikhlas, takutan aku. Maka malam tadi di Banjarbaru
Kali kulihat masjidnya Al-Ikhlas, nah jepung ini masjid yang kutukutankan. Kenapa jadi penitia? Busia jadi penitianya karena masjid ikhlas. Tolong ikhlas ya Ustaz, ya nakam. Apa kabar? Tapi padahal guru kalau ikhlas kejujuran pasti membuahkan hasil yang indah. Apa aja? Selalu ikhlas, pengajian ikhlas saja, banyak ke sedikit, ke ada, ke kandidat, ke murid yang ngajar aja, istiqomah, ikhlas saja. Akhirnya, masya Allah, akhirnya tenang. Karena serupa yang buktikan. Aku sudah diundang orang di dusun. Ini Ustaz Fahmi ini apa saksi hidup sini nih. Telepon orang aku, guru aja kau nggak ngisikan ceramah wadah kami. Saya juga. Tapi minta maaf sebelumnya. Nah, mau ada tapinya nih kada baik dalam hatiku nih. Ini apa aja mau sudah ada tapi kada bagus. Kayak bini bungas, biniku aja tapi penyarikan. Nah, kada bagus kalau. Lakiku tuh aja putihan tapi bapak nau. Nah, kada bagus kalau. Jadi jangan ada tapinya. Tapi guru aja. Nah, joko tapi ini kulir dengar. Napa aja kok? Tapi guru aja ulun jujurlah aja. Untuk kali ini ulun kada kau menyangui. Nah, ilaha illallah. Hati ini turun naik iman nih. Ayo aja kok ada apa-apa, jalan aja ulun tolak. Jangan terima kasih banyak guru aja. Joko. Joko nyambet ipar tuh. Joko isikan minyak mobil. Kemana? Harus sempat takun gitu. Isi minyak. Tulak 2 jam. Sampai ke sana alhamdulillah. Ceramah aku. Joko ceramah namanya dusun lah. Ada masjid halus. Alhamdulillah Pak aja. Seumuran aku berceramah hanya malam hari ini. Jemaahnya merimpah ruah sampai ke tanah karena masjidnya 4x4 aja Pak. Jadi 10 ikong jago hibak orangnya. Mbah itu ujar RT-nya. Joko ada kayak ngaji di sini. Ada guru aja remaja masjid. Aku mendengar remaja masjid ini kan anak muda beginian. Di hadapan gue tuh ada nini seikong umur 60. Sekalinya Nini tuh suruhnya ngaji. Joko nyambat RT ke dia lagi kayak yang mengaji di kampung nih, dia lagi si Dini walau tuh guru aja mantan Korea. Mantan Korea nih kan ya setidaknya lah, tapi semantan-mantannya Korea amun umur 60 tuh kayak apakah dalam hatiku ini. Jadi si Din nggak kau lagi mengikuti mic dipingkutkan RT kayak ini nah. Oh jubillah. Nah dalam hatiku nih bisa seajus dibacanya ini. Jadi Isra Mi'raj lah guru Fahmi lah. Isra Mi'raj lah. Isra Mi'raj li. Subhanallahi. Pas hantangan innahu huwas samiul basir tuh salah ini nyamber kesian. Mengancang bang. Huwas samiul alim. Ya, ketawa kan. Astagfirullah aja. Salah guru aja. Basir. Guru Fahmi ini tahan lagi nah ini tahu nak turun dari masjid. Aku kayak apa turun aku ceramah. Aku kayaknya aku tahu nah. Ini aja kok salah kok. Alim. Basir. Bacanya sang sidin gugup rupanya. Innahu huwas samiul alim. Nah alim pulang astagfirullah aja. Jadi sidin pakai kacamata. Kalau sekali mah ambil kertas, perasa aku ambil apakah pulang? Sekalinya ambil kacamata. Dalam hatiku pakai apa kacamata yang sudah ada nih? Sekalinya ditumpah sidin kacamata. Di situ aku kan tahan lagi nahan itu. Kada basir tatap alim nih bacanya. 2 tumpah kok itu tatap alim. Kamu nyakannya. Amun RT ngikuti mic nih. Menahan kita tawa. Sekali ini tuh sarekam. Nah, ya sudah aku padahkan jangan aku jangan. Nih Joko sudah sedekah Joko. Langsung sidin sedekahul lajim. Jadi habis itu guru Joko bisa ceramah deh boleh kayak kok orang sudah bapak dah kadang beri bapak aku nungguin ya kan lain malam hari ini kan tadi ada perjanjian. Jadi apa janji Allah tuh guru lah siapa nolong agamaku jatuhan ku tolongi pasti sekali masuk ke mana ada kai umur tuha sidin tunggu aja kai apa aja dan belum lawas anak bahagia dan tiang guru menjulung amplop
Aku ini bukan gak hendak amplop. Aku kesian sidin itu hak. Ku ambil amplop dan ku hadiahkan pulang ke sidin. Kada puas hatinya, berputar ke sebelah mobil ulun. Dia tengahnya ipar unjuknya lah ke ipar amplop. Mengipar ni apa diambilnya. Ambilnya lah amplop. Pas di jalan aku nyopir. Tak dia menghidupi lampu mobil. Napa aja kau menghidupi lampu mobil? Menghitung amplop kain tadi. Ya. Kau ambil lah itu. Kurang beri. Ya. Pumol nanti kau. Kali bukanya kan sambil meningau apa? Habang duit kain tadi. Kali menghitung 1, 2, 3, 4 ya. Berapa aja teh? Alhamdulillah ya. 1 juta. Ya. 500 ya. Ujar ipar, maka tadi kada hendak. Ya, aku supan mulai aja. Setengah 10. Banyak mengerade kalian nih. Kembalilah ke sampai mana tadi? Hati lah. Ayo bersihkan hati kita nih. Jadi orang alim itu bisa juga penyakit hati ya kalau di antaranya penyakit orang alim kenapa? Jadi Imam Ghazali ada juga wa min fitnatil alim ayyakuna al-kalam habbun minal istima'. Orang alim itu penyakitnya sesuatu yang banyakkan kada hendak mendengar, hendaknya aja pandir. Jadi mau orang ceramah bolehnya. Jadi mau ada tuan guru tuh pun dengar orang ceramah tuh menandakan sifat ketawaduan sini. Nih tuan guru kita. Ini tuan guru Arbani. Ilmunya jauh benar, alim. Sidin alim. Aku dengar ulun kayak nenek. Menandakan hati orang itu bersih aja. Orang tuh ada merasa tenar, merasa berilmu. Kada main, jangan ngarento. Belum lagi. Tatkala menyambat belum, disitulah kotor hatinya. Ya, tatkala menyambat itu disitulah kualitas kebersihan hati seseorang itu. Tapi alim kada menjamin bersihnya hati. Oh, iblis itu kurang apa? Iblis itu kurang apa alimnya? Kita nih tahu akan iblis nere. Awak ada suah majar malaikat. Iblis majar malaikat. Muridnya malaikat. Awak ada murid tapi buntat. Kurang apa sih alimnya iblis? Karena penyakit hati sombong, disipak Tuhan. Ada peduli Tuhan. Karena yang dipandang Tuhan itu hati, Bang. Hati yang dipandang Tuhan. Mudah-mudahan nih hati kita bersih berdaan gitu. Dan buang penyakit hati itu yuk. Berusaha lah kita membuang. Bu, penyakit dengki buang gue. Ini dengki menyebar kemana-mana wah ini. Tahu lah biar dengki Pak. SMS senang melihat orang susah melihat orang senang. Mau sudah orang dapat nikmat, ya Allah kada terguring semalaman. Hati-hati dengki ini biar. Hati yang paling kada nyaman adalah hati orang yang dengki dengan orang. Orang yang didengki mengaruh guring ini yang kada guring kada. Menghadap kasau. Hujan nang laki napa pangumamo kada guring. Toh orang sebelah tuh nukar mobil pulang. Marah iya aja orang nukar mobil. Marah iya seorang berumur hidup. Jangankan mobil, ban motor aja kada bisa. Laki pulang mamainya. Laki ini serta dirinya sudah inya sugih bapak pangkat deh maksudku tuh kau tuh mencari pangnya mensugih. Mau mamai ya kak kada guring semalaman dia 3 hari kada guring ya stroke tuh. Bapak mikirkan orang berbungulan, pikirkan ampun seorang aja. Dan na'udzubillah orang dengki ini biasanya anak mahancur aja. Lalu yang terserang penyakit dengki di semua kalangan. Pedagang sama pedagang, orang alim sama orang alim, guru sama guru, ustadz sama ustadz, penceramah dengan penceramah juga. Ada ke guru jatuhan guru pedangkian? Banyak. Tahu kalian? Ada jatuhan guru pedangkian banyak, tapi gurunya menyampaikan jangan pedangkian. Kada jadi bahan tolak ukur. Kalau orang hanya bisa menyampaikan banyak aja yang kada kau ngamalkan. Jangan dangki, padahal inya raja dangki. Melihat orang pinatenar, melihat orang pinalaris, nopo aja undang minto aja sekolah di Bunju dapur nere ada apa-apa tapi payo seorang bang sekolah berujung dunia tapi kada payo. Salah ada Nabi Muhammad. Orang mau undang tuh hati orang tuh siapa yang menggerakkan siapa? Allah Ta'ala ya kan. Namun orang kada bergerak hatinya biar ditawarkan anak aja guru ini kada orang kada mau bapak yang didengkikan jangan berdengki.
Nah, semakin kita hendak menjatuhkan orang itu, bukan orang itu yang jatuh, tapi kita yang meruntuhkan, kita yang akan jatuh. Survei membuktikan. Orang Banjar ke Jakarta, tatamu orang Cina. Di orang Banjar, oh Cina, oh iya Cina. Kau sugih kah? 4 pan begawi, aku ujar Cina kada dapat gawian. Tatamu Cina susah. Ujar Cina, kau ada kada modal Banjar. Mun ada sini, karena aku menjalankan bisnis. Kadida aja Banjar, ada kendaraan buruk, jual aja Cina. Karena duitnya kita ulahkan bisnis. Dijual Banjar dapat duit, diulahkan Cina lah warung beganding, sebelah Banjar, sebelah Cina. Ujar Banjar, aku menjual apa? Ikan menjual pengobatan, yaitu jamu-jamuan, ramu-ramuan. Ikan Banjar Banjar, aku pengobatan alternatif. Sama harinya buka, jamnya sama. Sekilo ampun Cina antrian orang berobat. Banjar seikung di orang Nokari. Tapi orang Banjar bersih hati. Mungkin belum rezekiku ya Banjar. Setelah keluar dari kios, melihat di ruko Cina ada sepanduk bertulisan, siapa berobat pasti ambih. Ujar Banjar, ini pangilmunya. Ini nyamun mau empati kada apa-apa. Ditulis Banjar jua pian di rukonya, tapi tulisannya mengerikan. Sekali berobat 10.000, mun kada ambih ku bayar 100.000. No. Orang Banjar dasar harapan, keyakinannya tuh kuat. Tapi setiap orang berobat ambih. Sehingga langganan Cina habis tak Banjar berada. Cina dan Ki. Ujar Cina, bangsat kami ya. Lihatnya ada tulisan, siapa berobat 10.000 kada ampih bayar 100.000. Aku pura-pura garing, ujar Cina. 10 kali 1 juta ikan bayar. Mun aku 1000 kali bangkrut ikan Banjar. Datang ke situ pura-pura garing. Nah, ini orang dan Ki bisa pura-pura baik muha. Dati bian. Napa aja Banjar? Garing kah? Garing. Napa kesini? Nak berobat. Ujurlah tulisan tu, mun kada ampih kau bayar 100.000. Pantang orang Banjar berdusta. No. Sakit apa ikam je Banjar? Mati rasa. Kada tahu manis, kada tahu masin. Minum ramuan ku je Banjar, ampih atau Mana ramuannya? Salim. Ujar Banjar, nyambat anak buah. Ambil ramuan nomor 12. Diambil benomor Pak. Hendak diminum sebutul. Jangan je Banjar, sesinduk aja. Pas diminum kan sesinduk, muak di hadapan Banjar. Ujar Banjar, kenapa muak? Kenapa rasanya tahi kucing ini? Ujar Banjar, dasar bujur, itu dasar tahi kucing malah. Berarti mati rasamu ampi. Jika kau padahkan tahi kambing, berarti salah. Nah ini dasar bujur tahi kucing, berarti kau kada mati rasa. Oh mungkin itu aku bulik jar Cina. Jangan bulik ya Banjar, 10.000 dulu bayar. Orang Dangki sekali kada mau jalan, tatap mencari jalan lain. Seminggu datang pulang, hanya dari Muara Lawang. Garing kajar Banjar, garing mati rasa kan pulang kada. Kalau aja Banjar mati rasa pulang. Garing apa ikam? Sekali ini berat garing gue aja. Garing apa? Gampang lupa. Satu tumat kada ingat, satu tumat kada ingat. Minum ramuan gue aja Banjar, ingat ya kena ikam. Mana ramuannya? Salim, ambil ramuan nomor 12. Lama hati Cina, itu tahi kucing semalam aja. Aja Banjar belum minum, ampih sudah kau. Bungol tambuk apa tuh minum tahi kucing 2 kali. Al-Hasan Aqulul hasanah kama ta'kulu naral khata. Orang Dangki memakan kebaikan nang kaya memakannya api akan kayu bakar. Segunung ibadah Dangki dengan orang kadida apa-apanya amal ibadah itu pian. Bersihkan hati pian.